Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serentiana dengan NIM 2114 akan mereview materi biologi umum, materi yang ke-9 tentang struktur, fungsi, serta organ pada hewan. Pertama, kita akan membahas materi tentang perbedaan jaringan, organ, dan sistem organ. Jaringan merupakan suatu jenis yang terdiri dari kelompok sel yang sama atau jenis yang sama. Jaringan dibuat untuk melaksanakan fungsi tertentu. 2. Organ. Organ adalah kelompok khusus jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Ada banyak organ dalam tubuh manusia seperti jantung, paru-paru, usus. Dan yang ketiga, sistem organ. Sistem organ yang terdiri dari banyak organ yang semuanya bekerja sama. Sistem ini bekerja melakukan fungsi tertentu. Jika salah satu bagian dari sistem gagal, hasilnya bisa menjadi bencana yang mengakibatkan seluruh sistem berhenti. Pembahasan yang kedua tentang perbedaan 4 jaringan hewan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan terluar pada tubuh. Umumnya, jaringan ini melapisi permukaan tubuh, bagian rongga, dan organ dalam. Epitel juga berfungsi untuk memproteksi tubuh dari berbagai ancaman seperti benturan dan goresan. 2. Jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi untuk melilit dan melekatkan jaringan suatu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yaitu jaringan ikat biasa dan jaringan ikat khusus. Jaringan ikat biasa terbagi menjadi ikat padat dan ikat longgar. Adapun jaringan ikat khusus mencakup jaringan pada tulang keras, tulang rawan, limfa, dan darah. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot berfungsi untuk penggerak tubuh. Jaringan otot diklasifikasikan berdasarkan 4 bentuknya, yakni otot polos, otot lurik, dan jantung. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan suatu jaringan pada hewan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima stimulus dari sel ke otak maupun sebaliknya. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel neuron diinti satu. Lanjut ke pembahasan tentang struktur, fungsi, organ, dan proses sistem pencernaan. 1. Mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi hingga kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, faring atau esofagus. Faring atau tenggorokan dan esofagus atau kerongkongan berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik atau meremas-remas. Yang ketiga, lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan, serta mematikan mikroorganisme. Yang keempat, pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbo, protein, lemak di usus halus. Usus halus. Usus halus terbagi jadi 3. Yang pertama, duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari makanan. Lanjut ke materi tentang struktur dan fungsi
serta proses yang terjadi pada sistem pernafasan. Fungsi sistem pernafasan lainnya yakni membuat Anda bisa bicara dan melampaui sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Berikut fungsi sistem pernafasan. Organ pernafasan, mulut dan hidung. Pintu masuk keluar udara ke tubuh, yaitu sinus. Sinus adalah ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang kedua, tenggorokan. Tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Trakea merupakan bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Tabung bronkial, tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Paru-paru, organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Diafragma, diafragma ialah otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Pleura, kantung tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Laring, organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Pembahasan selanjutnya tentang struktur, fungsi, serta proses terjadinya sistem sirkulasi. Fungsi sistem peredaran darah isinya mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida lewat paru-paru. Yang kedua, melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit. Yang ketiga, membawa hormon penting ke seluruh tubuh. Yang keempat, mengatur kadar pH dan suhu inti tubuh tetap stabil. Yang kelima, membantu proses pemulihan luka atau cedera. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. 1. Sirkulasi sistematik. Peredaran darah sistematik adalah peredaran darah yang meliputi seluruh tubuh. Sirkulasi ini terjadi ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi vertikal kiri jantung melalui vena pulmonis setelah mendapatkan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di bilik kiri kemudian dialirkan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melalui aorta akan terus mengalir ke bagian terjauh dari seluruh tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali ke ventrikel kanan jantung untuk menjalani proses pembersihan darah. Peredaran darah paru-paru. Sirkulasi paru-paru atau sirkulasi paru adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini terjadi ketika darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui vena besar. Selanjutnya, darah akan masuk ke ventrikel kanan dan dialirkan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk diubah menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke vertikal kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Pembahasan selanjutnya tentang struktur, fungsi, serta proses terjadinya sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksit atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Yang kedua, kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Yang
ketiga, ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, dan mengekskresikan keseimbangan cairan tubuh. Yang keempat, hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatitis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Selain itu, berfungsi sebagai organ ekskresi. Hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Masuk ke pembahasan struktur fungsi serta proses terjadinya sistem reproduksi. 1. Reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dihasilkan individu baru tanpa pelebaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada umumnya, reproduksi tersebut terjadi pada hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata dan sebagian kecil hewan bertulang belakang atau vertebrata. Ada beberapa cara pada reproduksi aseksual, yakni 1. Membelah diri. Pada cara tersebut adalah pembelahan diri dari satu sel menjadi 2 sel baru. Itu terjadi seperti pada protozoa. Protozoa adalah hewan pertama atau hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Contohnya terjadi pada Volvox. Volvox adalah salah satu spesies ganggang hijau yang membentuk koloni. 2. Reproduksi seksual. Pada reproduksi tersebut melibatkan organ kelamin jantan dan betina serta ditandai dengan peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan bisa terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Fertilisasi pada hewan menjadi 2 berdasarkan tempat terjadinya, yakni fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Segitu dulu pembahasan tentang struktur fungsi organ pada hewan. Pembahasan selanjutnya tentang struktur fungsi pada hewan akan lanjut part 2.